wabarakatuh. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas mengenai diferensial fungsi dari suatu fungsi. Pertama-tama, sebelum kita masuk mengenai diferensial fungsi dari suatu fungsi, maka terlebih dahulu kita harus memahami dulu mengenai koefisien diferensial baku. Karena koefisien diferensial baku inilah yang akan kita gunakan pada materi diferensial selanjutnya. Di sini di bagian sebelah kiri bisa kita lihat ada sebuah tabel di mana di sisi kirinya adalah y sama dengan fx atau fungsi y-nya, dan di sebelah kanannya adalah diferensialnya atau dy per dx dari persamaan y. Pertama, untuk x pangkat n ini bisa kita lihat besarnya dy per dx adalah nx pangkat n dikurang 1. Kemudian untuk e pangkat x, besarnya dy per dx nya adalah e pangkat x. Kemudian e pangkat kx, diferensialnya atau dy per dx nya adalah k kali e pangkat kx, dan seterusnya seperti tertera dalam tabel. Jadi tabel ini akan sangat berperan pada materi-materi kita berikutnya. Dan untuk menyelesaikan tugas ataupun soal-soal terkait diferensial, maka bentuk ini akan selalu kita gunakan. Contoh penggunaan dari diferensial baku. Nah, contoh pertama di sini coba kita menghitung nilai diferensial atau dy per dx dari sebuah persamaan y sama dengan x pangkat 5. Nah, ini pertama kita harus lihat tabel dulu, tabel diferensial baku itu persamaan manakah yang sesuai untuk persamaan soal berikut ini. Nah, dari tabel bisa kita lihat bahwa bentuk yang sesuai adalah bentuk bakunya adalah y sama dengan x pangkat n. Nah, untuk y sama dengan x pangkat n, diferensialnya adalah dy per dx sama dengan n x pangkat n kurang 1. Jadi diferensial untuk y sama dengan x pangkat 5, kalau kita lihat bentuk dari bentuk bakunya, maka ini menghasilkan dy per dx sama dengan 5x 5 dikurang 1, dimana n nya itu kita ganti dengan angka 5, sehingga hasilnya adalah 5x pangkat 4 ya. Ini cukup mudah karena tinggal memakai saja apa yang ada di rumus. Berikutnya adalah contoh hitunglah diferensial dari y sama dengan 2 pangkat x. Nah, ini bentuk lain lagi. Kalau kita lihat tabel, dia adalah termasuk dalam bentuk y sama dengan a pangkat x. Untuk y sama dengan a pangkat x, diferensialnya adalah ax kali ln a, sehingga diferensial untuk y sama dengan 2x 2 pangkat x adalah 2 pangkat x dikali ln 2. Begitu juga untuk contoh berikutnya. Di sini diminta menghitung diferensial dari y sama dengan log 2x. Pertama kita cari dulu bentuk bakunya. Bentuk bakunya adalah y sama dengan log a x. Log a x ya. Nah, diferensial dari bentuk y sama dengan log ax adalah dy per dx sama dengan 1 per x ln a. Jadi kita masukkan nilai a nya di sini, yaitu menjadi dy per dx adalah 1 per x 1 dibagi x ln 2 ya. Angka a diganti dengan angka 2. Baik, berikutnya kita masuk ke materi utamanya, yaitu
diferensial fungsi dari suatu fungsi. Di sini sebagai contoh, misalnya sin X adalah fungsi dari X karena harga sin X bergantung kepada harga sudut X. Demikian pula dengan sin 2X tambah 5, maka fungsi sudutnya adalah 2X ditambah 5. Tetapi 2X ditambah 5 itu sendiri merupakan fungsi dari X karena harganya bergantung kepada X atau variabelnya adalah X. Jika kedua pernyataan ini kita gabungkan, dapat kita lakukan jika kedua pernyataan ini kita gabungkan, maka sin 2X tambah 5 adalah fungsi dari 2X tambah 5 dan sin 2X tambah 5 adalah fungsi dari X. Ya, contohnya bagaimana kita akan menerapkan fungsi dari suatu fungsi, ya. Ada fungsi di dalam fungsi, ya. Contohnya adalah hitunglah dy per dx dari y sama dengan cos 5x dikurang 4. Nah, di sini 5x dikurang 4 adalah fungsi dan cos sendiri adalah fungsi, ya. Nah, ini harus kita gunakan pakai permisalan. Jadi misalkan kita misalkan dulu u adalah 5x dikurang 4. Nah, ini adalah 5x dikurang 4 ini adalah fungsi, ya. Kita misalkan dengan u. Nah, maka kalau 5x dikurang 4 itu ada u, maka persamaan soal di atas akan berubah menjadi y sama dengan cos u, ya, dimana 5x dikurang 4-nya dirubah menjadi u. Lalu kalau kita turunkan atau diferensialkan persamaan y cos u, maka turunannya adalah dy per du. Ingat ya di sini, ya. Kalau variabelnya u, maka turunannya adalah du. Nah, dan jika turun ada variabelnya a, misalnya y cos a, maka turunannya adalah dA. Nah, di sini karena persamaannya adalah y cos u, maka dy per du. Ingat ya, variabelnya adalah u. dy per du dari cos u, kalau kita lihat tabel baku, adalah sin u min sin u. Nah, min sin u ini kalau kita ganti u nya menjadi 5x dikurang 4, maka hasilnya adalah min sin 5x dikurang 4. Tapi nah, di sini hasilnya masih dy per du, sedangkan diminta di soal adalah dy per dx. Tentu akan berbeda, belum sesuai dengan permintaan soal, ya. Untuk mengubahnya menjadi koefisien yang kita kehendaki, maka kita gunakan hubungan dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx, sehingga nanti du per du akan hilang, sehingga tinggal dy dx, ya, kalau seperti ini. Kemudian untuk memperoleh dy per dx, kita kalikan dy per du yang kita dapat semula dengan du per dx. Nah, du per dx sendiri dapat diperoleh dari hubungan substitusi antara substitusi u sama dengan 5x dikurang 4. Nah, misalnya u tadi yang pertama kita misalkan u sama dengan 5x dikurang 4, maka du per dx adalah 5. Ini adalah rumus dari bentuk baku yang pertama, yaitu y sama dengan x pangkat n, ya. Jadi turunannya n x n kurang 1. Nah, karena x nya pangkat 1, maka otomatis x nya n dikurang 1 adalah 0.
X pangkat 0 adalah 1, jadi tinggal 5 kali 1 sama dengan 5 ya. Jadi DU per DX nya adalah 5. Nah sekarang untuk mendapatkan DY per DX, maka kita peroleh dengan cara DY per DU kita kali dengan DU per DX sama dengan DY per DU tadi kita sudah dapat di awal adalah min sin 5x dikurang 4, sedangkan DU per DX adalah nilainya 5, jadi kita kali min sin 5x dikurang 4 dikali 5 sama dengan min 5 sin 5x dikurang 4 ya. Ini untuk contoh pertamanya. Nah berikutnya kita lihat lagi contoh berikutnya agar kita bisa lebih paham. Hitunglah DY per DX dari persamaan Y sama dengan E sin X ya. Pertama-tama kita harus pahami dulu ini bentuk bakunya seperti apa. Ini berarti kan ada sin X fungsi, ada E pangkat X sebagai fungsi lagi kan gitu ya. Nah jadi di sini kita harus permisalkan dulu sin X nya sehingga dia menjadi sebuah variabel. Misal U sama dengan sin X ya, kita misalkan U, maka untuk persamaan Y sama dengan E sin X menjadi Y sama dengan E pangkat U. Turunan dari Y E pangkat U adalah EU ya, seperti di tabel bentuk baku. Turunan dari Y pangkat X adalah EX ya, tidak berubah dia, sehingga turunannya adalah E pangkat sin X, dimana nilai U kita ganti menjadi sin X. Berikutnya kita turunkan fungsi U nya, karena U adalah sin X maka DU per DX adalah cos X, sehingga kalau kita ingin mendapatkan DY per DX kita kalikan antara DY per DU kita kali dengan DU per DX, maka sama dengan E pangkat sin X yang diperoleh dari yang pertama tadi di sini, Y sama ya dari yang ini, kemudian kita kali dengan cos X yaitu dari DU per DX, sehingga hasilnya adalah hasilnya tadi itu tidak berubah ya, langsung E sin X cos X. Ini sudah langsung hasil. Berikutnya contoh berikutnya lagi yang lebih kompleks lagi, makin lama makin sulit contohnya. Di sini diminta menghitung DY per DX dari Y sama dengan ln buka kurung 3 dikurang 4 cos X. Nah di sini bukan lagi X, bukan biasanya tadi 3 dikurang 4X misalnya. Ini X nya pun sudah berganti lagi menjadi cos X, menjadi variabel lagi, sehingga untuk menghitungnya kita misalkan dulu U sama dengan cos X, maka kalau kita turunkan DU per DX sama dengan min sin X ya. Kemudian misalkan lagi ini karena ada beberapa langkah. A boleh B, boleh C, terserah kita simbolkan apa ya. Simbolnya terserah, seperti U di atas, boleh U, boleh N, boleh M, boleh Z ya. Jadi terserah. Di sini saya misalkan A sama dengan 3 dikurang 4U. Ini kenapa 3 dikurang 4U? Karena persamaan di atasnya ya, di atasnya itu kan 3 dikurang 4 cos X. Karena cos X nya udah jadi U, maka A itu di depan ln ya, kita pakai jadi A, satu variabel, yaitu 3 dikurang 4U. Dari persamaan A 3 dikurang 4U, diferensialnya adalah min 4. Berikutnya, karena Y sama dengan ln A ya, karena 3 dikurang 4X nya itu adalah A, jadi Y sama dengan ln A, maka turunan DY per DA, ingat ya, kalau dia variabelnya A, DY per DA. Kalau variabelnya U yang di atasnya tadi, untuk persamaan A sama dengan 3 dikurang 4U, maka DA per DU yang jadi variabel adalah U, tapi di bawah ini yang menjadi variabel adalah A, sehingga D per DA sama dengan 1/A. Ini bentuk baku dari ln X sama dengan 1/X ya kan.
Nah, A-nya ini kita ganti menjadi 3 dikurang 4U. Seperti di atas ya, di atasnya. Kemudian karena U-nya adalah cos X, maka sama dengan 1/3 dikurang 4 cos X. Nah, sekarang kita gabungkan. Untuk mendapatkan dy per dx, maka harus kita kalikan dy per dA dikali dA per du dan du per dx. Nah, kalau kita bisa contreng ini bisa hilang ya, dA dengan dA hilang, du dengan du hilang ya. Nanti terakhirnya adalah dy per dx. Dari dy per dA didapat tadi adalah 1/3 dikurang 4 cos X, dan dari dA per du adalah min 4, sedangkan dari du per dx adalah min sin X. Kalau kita kalikan, min 4 dikali min sin X sama dengan 4 sin X dibagi dengan 3 dikurang 4 cos X. Nah, ini dia hasilnya ya. Jadi kita selalu, inilah bentuk rantai, ada dy per dA, dA per du, du per dA, itu adalah bentuk rantainya. Nah, kita masuk contoh berikutnya lagi agar bisa lebih paham lagi. Nah, ini akan lebih rumit lagi ya. Jadi ada persamaan, kita disuruh menghitung dy per dx dari persamaan y sama dengan 10 pangkat sin 4x. Nah, dari sini bisa terlihat variabel yang pertama adalah 4x, kita lihat ini. Variabel berikutnya adalah sin 4x. Yang baru yang berikutnya adalah 10 pangkat sin 4x. Jadi ini bisa kita misalkan A sin 4x ini menjadi B, dan Y-nya baru 10 pangkat sin 10 pangkat B gitu ya. Nah, ini coba kita lihat contohnya. Misal A adalah 4x pertama ya, maka dA per dx adalah 4. Misal U adalah kita karena udah dapat tadi A sama 4, maka U sin 4x menjadi U sin A ya, karena A nya adalah 4x. Turunan dari U sin A adalah du per dA sama dengan cos A, atau sama dengan lagi hasilnya A nya kita ganti dengan 4x, yaitu jadi cos 4x. Karena U sama dengan sin 4x, maka Y sama dengan 10 pangkat U ya, karena sin 4x yang sudah diganti dengan U. Turunan dari Y sama dengan 10 pangkat U, ini bentuk 10 pangkat U ini adalah bentuk A pangkat X, dimana turunannya adalah AX ln A. Nah, ya, AX ln A. Nah, A nya di sini 10, jadi 10 ln U 10 pangkat U dikali ln 10, sehingga hasilnya adalah kita ganti U nya menjadi sin 4x dan dikali dengan ln 10 ya. Ini untuk dy per dA. Sedangkan untuk dy per dx harus kita kalikan antara dy per du dikali du per dA, dan kita kalikan lagi dA per dx, sehingga hasilnya 10 pangkat sin 4x dikali ln 10 dikali lagi dengan cos 4x dan dikali dengan 4. Ini hasil masing-masing ya, sehingga hasilnya adalah 4 cos 4x 10 sin 4x ln 10. Ada satu contoh lagi yang makin rumit di sini karena fungsinya, coba kita lihat di sini ya. Ini minta dihitung turunan dari persamaan y ln e pangkat ya, ln e pangkat cos pangkat 2x. Nah, ini 2x nya satu variabel, cosnya satu variabel, pangkat 2 nya satu variabel. Jadi ini 1 2 3, e sendiri lagi 4, dan ln 5. Jadi ada 5 buah fungsi di sini yang harus kita jabarkan ya. Nah, pertama kita misalkan dulu dari A misalnya sama dengan 2x. Misal A sama dengan 2x, maka du per dA adalah 2. Kemudian kita misalkan B, biar berurut ya, pakai B, C, D ya, maka B sama dengan cos A ya di sini ya.
Kalau pangkat 2 ini kan tidak bisa kita langsung pangkat 2 nya dulu ya, tapi kita pakai yang B nya adalah cos A, urutannya seperti itu. Cos B sama dengan cos A, maka dB per dA ya, dB per dA sama dengan min sin A. Min sin A sama dengan min sin 2x, karena A nya adalah 2x. Berikutnya adalah C. C adalah sama dengan B pangkat 2 ya, karena ini kan ada cos pangkat 2 2x, berarti cosnya 2x itu ada 2 kali, jadi kita tulis C sama dengan B pangkat 2. DC per DB sama dengan 2B, turunan dari B pangkat 2. B nya kita ganti dengan cos A, jadi 2 cos 2x ya, cos 2 ya, 2 cos 2x. Sedangkan D yaitu E pangkat C. E pangkat C turunannya adalah EC, E pangkat C juga, itu sama dengan E cos pangkat 2 2x, karena C nya adalah B pangkat 2 ya. Kemudian baru kita masuk ke rumus persamaan yang sebenarnya, Y sama dengan ln D, karena E pangkat C nya itu sudah kita ubah menjadi D. Turunan dari ln D adalah seper D, hasilnya menjadi seper E pangkat cos pangkat 2 2x, karena D adalah E cos pangkat 2 2x. Nah, baru kita untuk mencari dy per dx nya kita gabungkan ya, kita perkalikan antara dy per dA dengan dy per dd dikali dengan dd per dc dikali lagi dengan dc per db dikali dengan db per da dan dikali da dengan per dx. Kalau kita lihat di sini kan ini bisa saling menghilangkan ya, da satu di atas satu lagi di bawah, db satu di atas satu di bawah, sehingga nanti tinggalnya adalah dy per dx. Hasilnya bisa kita lihat langsung, kita masukkan ya. Untuk dy per dd itu adalah seper E cos pangkat 2 2x, kemudian ada dd per dc adalah E kali E pangkat cos 2 2x, dan dc per db adalah 2 cos 2x ya. Kemudian db per da adalah min sin 2x, dan da per dx adalah 2. Nah, di sini kalau kita gabungkan inilah hasilnya, nanti min 4 cos 2x sin 2x ya. Ya, cukup sampai di sini dulu materi kita untuk minggu ini. Untuk berikutnya nanti ada tugas yang harus dikerjakan untuk melatih kita agar bisa paham mengenai fungsi dari sebuah fungsi. Baik, saya akhiri dengan pertemuan kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.